Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ini uh, rekaman yang kedua saya ulang karena kemarin secara tidak sengaja saya lupa melakukan record untuk suaranya ya. Jadi kemarin sudah saya lakukan record selama 1 jam, visualnya sudah berhasil, tetapi uh, suaranya, soundnya tidak masuk ternyata. Jadi saya tidak lupa melakukan setting. Oke, di sini kita akan belajar regresi linear atau linear regression. Kemarin sebenarnya di pertemuan kedua kita sudah singgung, ya itu salah satu metode yang ada di machine learning. Ya kemarin kita untuk memprediksi ya dari nilai y-nya ini bahwa x-nya ini prediktor apa namanya mobil-mobilnya ini kira-kira itu harganya berapa ya. Jadi dari data-data yang ada ini kita bisa memprediksi ya variabel yang dependennya ini kira-kira harganya itu berapa. Oke, untuk teorinya, jadi regresi linear itu untuk mengestimasi atau memprediksi. Ya, itu sering sekali digunakan untuk metode-metode untuk prediksi. Ya, jadi kalau regresi linear paling sering nanti di machine learning yaitu dalam hal untuk prediksi. Cuma prediksinya variabel-variabelnya ini yang sifatnya datanya linear ya. Jadi kalau yang non linear memang nanti tidak terlalu bisa maksimal gitu. Jadi ada hubungan antara dua variabel ya, nanti kita bisa memprediksi kira-kira hubungannya seperti apa gitu kan, prediksinya nanti seperti apa. Kelebihannya ya yang pasti algoritma ini cocok ya digunakan untuk data-data yang linear ya untuk memprediksi linear. Tetapi nanti kalau data-data yang berhubung non linear yang seperti di kehidupan sehari-hari memang dia tidak terlalu cocok. Nanti kita bisa menggunakan metode yang lain gitu seperti itu. Ya, kalau hubungan linear ya nanti banyak sih sebenarnya. Jadi kita bisa mencoba apa memprediksi jumlah kelulusan seperti itu ya, kelulusan nanti berdasarkan dengan nilai seperti itu, kemudian uh, berapa kilometer yang ditempuh itu dalam penggunaan bahan bakar sekian seperti itu, kemudian berapa jumlah produksi jika nanti suhu udaranya seperti ini atau cacat produksinya berapa lah, itu hubungan-hubungan nanti yang linear yang sederhana nanti kita bisa lakukan menggunakan metode ini seperti itu ya. Oke, ini nah contoh penjelasannya. Jadi regresi linear yang sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat ya antara variabel faktor penyebab x-nya ya. Kalau di sini faktor penyebabnya x-nya ya, mobil-mobilnya ini ya. Kemudian terhadap variabel akibatnya. Jadi yang diprediksi ya. Jadi yang diprediksi seperti itu. Faktor penyebabnya biasanya nanti yang dilambangkan dengan X atau prediktor, kemudian akibatnya atau disebut dengan Y atau juga disebut respon. Ya, linear regresi ini nanti sederhana ya, kita gunakan yang sederhana yang belum multiple. Jadi nanti ada dua atribut yang kita gunakan ya. Ya, seperti ini ya. Contohnya ini hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Ya, hubungan jumlah pekerja dengan output yang produksi, hubungan antara suhu ruangan dan cacat produksi yang dihasilkan. Ya, jadi nanti suhu ruangan sekian, cacat produksinya berapa gitu kan. Cacat produksi ini dikarenakan suhu ruangannya berapa. Jadi hal seperti itu. Oke, ini persamaan linear regression ya. Jadi untuk persamaannya Y sama dengan A plus BX ya. Y itu adalah akibat dependen, seperti tadi dependen tidak bergantung ya. Jadi uh, yang Y-nya itu yang nanti yang dia dicari ada dependen, jadi bergantung. Kemudian nanti X-nya ada prediktornya ya, variabel penyebabnya ya. Kemudian A adalah konstantanya dan B adalah koefisien. Konstantanya itu nanti bisa juga disebut interceptnya ya, seperti itu. Nah ini kalau untuk mencari secara manual Anda nanti bisa juga cari ya. Coba nanti kita tidak menggunakan uh, te, apa
lebih detail dalam penggunaan formula matematikanya di sini, kita nanti coba buatnya dari sisi Python. Tapi secara konsep nanti Anda harus mengerti ya. Jadi konsepnya seperti apa, jadi dalam mencari A-nya, kemudian B-nya nanti seperti apa. Oke, seperti itu. Ya, jadi nanti Anda mungkin bisa cari-cari atau baca literatur tentang regresi linear atau linear regression ya, untuk memahami secara konsep ya, secara konsepnya nanti seperti apa. Ya, jadi kalau umpamanya nanti di sini kita ada apa nih? uh, Kilometer jauh gitu kan, jauhnya kilometer ya penyebabnya gitu kan. Kemudian di sini contoh di sini ada 100 kilo, 200 kilo, 300 dan sebagainya gitu kan. Atau penggunaan bahan bakarnya gitu. Nanti jumlahnya berapa nanti yang kira-kira bisa ditempuh seperti itu. Jadi kondisi-kondisinya nanti sesuai dengan nanti apa yang akan kita cari ya. Contoh umpamanya di sini liter, 10 liter kira-kira berapa kilometer. Kalau di sini 20 liter kira-kira berapa liter. Ya, seperti itu. Jadi prediktornya kalau contohnya di sini adalah X ya. Nanti kita mencoba contoh kalau kita menggunakan 30 km ya berarti contoh di sini 10, 20, 30, 40, 50, 60 gitu kan. 30 km kira-kira jarak yang dibutuhkan berapa ya. Berarti di sini nanti yang akan dicari ya, yang akan dicari dependennya di sini berarti jaraknya y-nya seperti itu ya, secara konsep seperti itu. Oke, di sini tadi ya, contohnya nanti kita coba praktek. Tujuannya memprediksi berapa kilometer kendaraan dapat berjalan bila kita isi sejumlah bahan bakar ya. Jadi nanti kita harus mengidentifikasi dulu variabel independennya mana atau targetnya atau y-nya yang akan dicari ya, karena di sini memprediksi berapa kilometer, berarti y-nya nanti yang akan kita cari adalah kilometernya ya. Prediktornya adalah isiannya adalah liternya bahan bakarnya. Jadi kalau kita menggunakan 30 liter kira-kira targetnya berapa kilometer yang akan bisa Anda tempuh seperti itu ya. Jadi nanti kita harus tentukan itu dulu ya. Oke, jadi nanti ini keterangannya, contohnya pada dataset ini akan kita gunakan ada target dan prediktor. Dari lihat rumus sebelumnya, kita akan melihat nilai Y atau targetnya ya untuk independennya variabel karena tidak bergantung dengan variabel lain, sedangkan X adalah dependent variable prediktor. Dengan kata lain, semakin banyak bahan bakar maka akan semakin jauh kilometernya atau jaraknya. Contoh 60 liter bahan bakar kita dapat melaju berapa kilometer, itu contohnya nanti yang akan kita cari. Kemudian untuk datasetnya seperti ini. Jadi ini contohnya 4, nanti akan kita buat yang lumayan banyak ya, ada 99, 100 atau kalau nanti Anda punya dataset yang banyak ya 100 ribuan atau puluhan ribu ya, itu semakin bagus karena konsepnya sendiri dari machine learning kan dia nanti belajar dari data-data yang ada sebelumnya. Semakin banyak datanya, harapannya prediksinya semakin akurat seperti itu ya. Nanti terlepas nanti kita harus melakukan validasi dulu data-data yang outlier dan sebagainya. Jadi nanti harus kita lakukan pemeriksaan dulu seperti itu ya, tidak bisa serta-merta nanti langsung digunakan. Cuma secara konsep fitur-fitur itu asumsinya sudah dibenerin semua nih, sudah dihilangkan yang kita sudah melakukan ekstrak fitur, kemudian melakukan pemilihan fitur-fitur yang kira-kira apa saja yang akan digunakan. Nah, itu nanti bisa kita eksekusi ya, cuma kita nanti tidak akan melakukan hal tersebut secara konsep. Biarpun machine learning itu adalah keunggulannya untuk membedakan dengan, bukan keunggulan, itu adalah salah satu pembedanya dengan deep learning ya. Ya, kalau di machine learning kita harus melakukan ekstrak fitur terlebih dahulu, kemudian kalau di deep learning tidak perlu ya, karena proses mesin belajar itu akan melakukan proses fitur ekstraksi dan learningnya dijadikan satu gitu kan. Beda dengan machine learning. Machine learning kita harus melakukan ekstrak fitur dulu, fitur apa yang digunakan. Nah, contohnya di sini adalah fiturnya adalah liter dan kilometer gitu kan. Fitur-fitur nanti yang akan kita gunakan untuk mencari atau memprediksi berapa jauh yang kita tempuh dengan menggunakan berapa liter seperti itu. Oke, pertama nanti Anda harus
Ini yang paling sederhana, Anda nanti bisa menginstal Python sendiri, nanti menggunakan Jupyter Notebook. Ya, cuma di sini nanti kita akan membuat yang lebih sederhana. Ya, kita memanfaatkan saja fitur-fitur yang sudah ada dari Google. Ya, Google itu punya namanya Google Collaboratory. Ya, jadi konsepnya nanti mirip dengan Jupyter Notebook. Ya, dengan menggunakan Jupyter Notebook, dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, kita nanti tidak perlu dipusingkan harus menginstalasi semua apa namanya tool-tool yang ada, Python-nya diinstal, kemudian Jupyter Notebook-nya diinstal, nanti harus melakukan setting-setting path-nya dan sebagainya, kita nggak perlu ya. Jadi nanti kita harus tinggal menggunakan saja. Syaratnya Anda mempunyai akun Gmail pasti itu. Kemudian yang kedua, Anda harus punya Google Drive. Ya, jadi nanti kita memanfaatkan Google Drive. Kemudian kita nanti akan masuk di marketplace-nya Google Drive untuk mencari Google Collaboratory. Oke, ini kemarin kebetulan saya sudah install. Yang kemarin sebenarnya saat ada masalah itu ya, jadi saya contohkan aja sementara. Jadi nanti Anda masuk ke Google Drive Anda, masuk Google Drive ya. Jadi masuk di Google Drive, nanti di sini ada tampilan-tampilan Google Drive Anda, apa file-file Anda itu. Kemudian nanti Anda masuk pilih aja di komputer ini, klik kanan ya, klik kanan di komputer. Sebentar. Ini kok nggak jalan. Oke. Sorry. Oh, sorry, di My Drive ya, di My Drive bukan di komputer. Di posisi My Drive ini diklik kanan. Nah, kemudian nanti di posisi paling bawah ini ada beberapa fitur-fitur yang sudah terinstall otomatis ya. Ada Google Docs, Sheet dan sebagainya untuk pengelolaan semua file. Ya, Anda juga bisa buat Google Form. Nah, kita mencari Google Collaboratory. Ya, kebetulan di sini saya sudah ada, maka akan muncul di sini. Ya, kalau memang tidak ada, Anda masuk ke ini, Connect More Apps. Jadi kita akan connect dari beberapa aplikasi-aplikasi yang ada, atau nanti lebih tepatnya kita install di Google Drive-nya. Ya, Anda bisa pilih di sini. Ya, nanti akan ada tampilan window untuk pencarian apa aplikasi-aplikasi yang ada di marketplace-nya Google Workspace ini. Anda cari aja Collaboratory, Collab gini aja ya, COLA ya, Collaboratory. Anda klik di sini ya, maka akan muncul seperti ini. Karena tadi saya sudah terinstall, maka munculnya seperti ini ya. Kalau belum terinstall, nanti Anda tinggal klik saja, kemudian tinggal diinstal ya. Nanti kalau sudah install, otomatis nanti sudah ditambahkan di seperti yang tadi ya. Kalau jadi intinya Anda nanti tinggal cari saja ya. Oke, jadi nanti kalau belum ada, tinggal more, connect more app ya, seperti itu ya. Contoh umpamanya diklik nih, nah nanti tinggal diinstal, contohnya seperti itu ya, tinggal diinstal aja. Maka nanti library-nya itu atau apa, add-on ya, maksudnya add-on-nya ini akan muncul di sini more. Oke, kalau Anda sudah, Anda nanti bisa klik saja ya, bisa klik saja di sini ya. Oke, kliknya di sini. Nah, ya kebetulan saya tadi sudah buat ya yang kemarin, tidak apa-apa, nanti kita akan coba lihat ya. Nah, di sini akan keluar seperti ini ya. Defaultnya akan keluar untitled seperti ini ya. Kemarin sebenarnya sudah langkahnya jelas sih, karena ya terus terang kemarin memang tidak kerekod, jadi nggak apa-apa, nanti saya akan ulang lagi. Ini saya sudah buat ya regresi linear, nanti saya ganti aja namanya ya, regresi linear 2 gitu, contoh aja regresi linear 2. Nanti Anda bebas mau buat. Nah, ini nanti Anda bisa rename ya, contoh regresi linear, saya kasih underscore ini aja ya untuk membedakan. Oke, di sini akan keluarnya seperti ini. Kemudian nanti Anda bisa mulai melakukan coding itu di antara ini. Jadi nanti Anda bisa menambahkan banyak kode di sini. Kemudian di eksekusinya ini, eksekusi ini. Ya, jadi untuk melakukan execute di tiap selnya. Ya, di tiap selnya, run selnya seperti ini. Ya, jadi untuk melakukan running di tiap bahasa pemrograman nanti yang sudah Anda
ketikan, jadi untuk melakukan eksekusi biar programnya itu berjalan. Nah, itu nanti Anda kliknya di sini ya, atau kontrol plus enter itu, atau Anda klik saja. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk memberikan dataset, jadi nanti Anda harus butuh dataset, Anda bisa mengupload di sini file-filenya. Ya, jadi file-filenya ini bisa diupload, dimasukkan di sini. Ya, oke, wah ini internetnya putus ini, listriknya mati. Sebentar ya, saya pause dulu. Ternyata dari PLN mati ini. Oke, sebentar. Oke, nanti saya lanjutkan. Ya, tes. Kayaknya udah bisa lagi nih. Maaf tadi listriknya tiba-tiba mati. Lumayan tadi 1 jam. Oke, kita lanjut. Jadi kita nanti menggunakan Google Collaboratory ya untuk melakukan perhitungan ini. Jadi perhitungan regresi linearnya. Jadi nanti kita akan melakukan praktek di sini dengan bahasa Python ya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, kodenya ditulis di sini, kemudian Anda lakukan eksekusi di sini ya. Oke, sebelumnya Anda nanti bisa lakukan upload data ya. Lain di sini nanti datanya ada 2 cara ya Anda melakukan upload. Satu, Anda lakukan upload yang langsung runtime ya. Jadi cuma di sini nanti ada sessionnya ya. Maksudnya session datanya hanya tersimpan pada saat sesuai dengan sessionnya. Jadi umpamanya nanti Anda menutup Google Drive ya, sudah menutup Google Drive atau nanti mematikan laptop, lebih tepatnya Anda logout dan sebagainya gitu, datanya nanti akan hilang ya, datanya akan hilang. Jadi Anda harus mengulangi kembali. Kemudian caranya ada yang kedua, yaitu dengan melakukan mounting drive. Jadi nanti Anda lakukan mounting di sini, dikonekkan Google Drive-nya, dikonekkan dengan Google Drive-nya. Kemudian nanti data yang ada ya itu dimasukkan di dalam Google Drive, dan data di situ tidak akan hilang selama nanti Anda tidak menghapus di Google Drive. Intinya seperti itu ya. Di sini akan kita coba dulu yang datanya yang live ya. Jadi datanya nanti yang live. Lain nanti caranya untuk kita mengambil datanya dari drive-nya ya, seperti itu. Oke, kita coba dulu datanya yang kita upload ya. Kalau kita lihat tadi datasetnya kurang lebih seperti ini ya. Ini contoh saja, saya potong, saya penggal. Saya punya dataset kemarin sudah buat sebenarnya waktu pertemuan apa kemarin ya, bukan pertemuan 3 seharusnya, yang berhasil saya rekam ya, yang berhasil saya rekam visualnya, tetapi tidak saya record suaranya itu ya. Jadi kemarin sudah saya buat sebenarnya. Saya coba di download, yaitu namanya dataset tanggal 21 ya. Dataset tanggal 21, dataset 21 atau 22. Oh, sebentar. Pertemuan 3, sebentar. Kemarin di mana ya? Dataset. Ntar saya cari dulu ya. Ini saya stop dulu. Saya lupa. Oke. Ini sudah ketemu dataset regresi linear. Oke, kalau kita buka datanya seperti ini ya, dalam format CSV ya, ada liter, kilometer dan sebagainya. Ada berapa nih? Ada sekitar 100-an ya. Oke, kita coba upload. Kita coba upload ke dalam regresi ini aja nih. Nah, oke.
di sini ke filenya, kita upload, kemudian cari lokasi file Anda berada, datasetnya ya. Kebetulan di sini CSV, saya nanti upload dalam bentuk CSV. Oke, nah reminder ya, upload file will get deleted. Ya, jadi upload file akan di delete ketika runtime-nya recycle. Jadi sessionnya kalau habis itu, ya nanti akan dihapus secara otomatis ya. Ya nggak apa-apa, ini kita coba dulu ya. Oke, di sini yang pertama nanti kita akan menggunakan mengimport ya, mengimport library ya. Oke, di sini tadi saya sudah buat sebenarnya. Yaitu pertama library-nya adalah Pandas ya. Apa itu Pandas? Ya, jadi untuk membaca Pandas adalah package atau library dari Python yang nanti untuk membaca berbagai format ya. Jadi contoh Pandas Python, Anda nanti bisa cek ya. Jadi kita tidak perlu nanti harus membuat kode atau dan sebagainya ya untuk menggunakan membaca berbagai macam file dan sebagainya. Kita nanti tinggal gunakan saja yang sudah ada ya. Jadi dari sini salah satunya kita nanti bisa membaca berbagai macam file. Ya kebetulan di sini nanti kita membaca dalam bentuk CSV ya, file yang dalam bentuk CSV. Oke ya, jadi pertama nanti Anda import, caranya seperti ini, pandas as pd ya. Jadi nanti kita bisa aliaskan. Kalau nanti Anda menginstal Jupyter Notebook ya, yang di lokal Anda ya, di lokal Anda, jadi ada Python gitu kan, bisa nanti tidak menggunakan Jupyter Notebook bisa, tapi nanti Anda menggunakan konsol gitu kan, konsol ya. Cuma memang settingannya mungkin lebih berbeda ya, cara codingnya juga nanti beda. Programnya setelah Anda buat di konsol kemudian di compile, nanti menjalankannya juga beda lah. Dengan menggunakan model Jupyter Notebook itu jauh lebih mudah dalam menggunakan ya. Jadi nanti contoh Jupyter Notebook nah seperti ini. Nah ini hampir mirip tadi dengan yang ada di Google Colaboratory ya. Jadi nanti kita sangat mudah dalam mengelola, terutama nanti Anda mau coding-coding khususnya untuk scientific seperti ini ya, machine learning dan sebagainya ya. Jadi konsepnya bersama seperti ini ya. Cara install dan sebagainya nanti ada di lokal ya. Cuma memang saya nggak akan mengajarkan ini, saya di sini menggunakan Google Colaboratory ya. Kalau di sini untuk lokal Anda ya, karena nanti kalau memang ada kebutuhannya Anda di server itu kan, ada contoh yang punya saya ini di program Udinus PDIK, program Dokter Ilmu Komputer, ini diinstal di servernya Udinus. Jadi saya bisa menggunakan ini untuk melakukan riset, penelitian ya, melakukan forecasting, machine learning, sentimen dan sebagainya. Ya, saya bisa menggunakan regresi di sini ya. Jadi untuk melakukan perhitungan-perhitungan ini di servernya sana lah. Kalau ini memang salah satunya kenapa bisa diinstal di server sendiri atau di lokal, untuk kebutuhannya bisa kita setting. Beda dengan tadi di Google Colaboratory, kita nanti ngikut dengan drive kita. Jadi drive-nya usahakan space-nya jangan terlalu full ya. Kalau yang punya saya ini kan lumayan banyak. Jadi saya pakainya ini masih ada sisa 15 GB. Jadi saya pakainya yang kosong. Jadi saya punya beberapa akun sebenarnya. Jadi saya gunakan beberapa akun punya saya. Oke, jadi nanti kalau memang menggunakan yang seperti tadi ya, jadi nanti Anda harus melakukan import ya, atau melakukan instalasi Pandas gitu kan. Pandas nanti bisa lewat Anaconda atau dulu saya lewat untuk instalasi menggunakan Anaconda biar mudah ya. Nanti bisa menggunakan PIP ya, cara installnya seperti itu, pip, atau bisa yang lain gitu kan ya, nanti sesuai dengan kebutuhan. Jadi instalasinya seperti apa, nanti ada caranya, ada Conda dan nanti PIP seperti ini, pip juga bisa dan sebagainya ya. Oke, kalau di Google Colab
itu sudah terinstall semua library-library yang ada. Jadi nanti kita tinggal memanggilnya saja. Jadi import pandas aspd gitu, seperti itu. Kalau nanti Anda belum menginstal, ya kalau umpamanya mau pakainya di lokal gitu kan, ya nanti dia akan error. Ya, dia nanti akan error itu karena Anda belum menginstal ini. Ya, pandasnya ini cara menginstalnya pip install pandas. Jadi semua library akan terinstall di lokal Anda, di komputer lokal Anda. Ya, karena di sini kita menggunakan Google Collaboratory itu sudah ada, jadi nggak perlu melakukan instalasi. Kita hanya tinggal pakai saja. Ya, oke. Tadi pandasnya sudah di alias, jadi tidak usah menulis pandas gitu kan, karena di alias. Ya, kalau nanti Anda tidak gunakan alias ini, ya nanti berarti Anda nulisnya pandas gitu kan. Ya, mungkin nanti terlalu panjang gitu. Kita buat aliasnya. Jadi nanti kita panggilnya objeknya seperti ini. Kemudian Anda read ya. Tapi sebelumnya Anda harus tampung dulu. Contoh di data frame. Saya kasih nama data frame atau data itu terserah, nanti sesuai kebutuhan aja ya. Biasanya sih data frame gitu. PD pandas, PD atau pandas. Ya, Anda klik aja di sini akan keluar nih semua fungsi-fungsi yang ada. Ya, di situ banyak ada CSV, Excel, HTML dan sebagainya, JSON gitu kan. Kita pakai yang CSV. Kemudian dalam kurung, ya ini file mana yang akan Anda panggil. Ya, kebetulan ini ya Anda nanti bisa copy saja atau ketikkan sesuai ya. Nah, seperti ini. Ini adalah cara untuk memanggil file dari datasetnya CSV ya, .csv. CSV seperti ini. Hasilnya akan kita masukkan di dalam DF ya. Kalau DF-nya nanti kita panggil seperti ini ya, setelah ini masuk gitu kan, DF-nya kita panggil ya, eksekusinya ini ya. Maka dia harusnya akan keluar. Nah, ini seperti ini datanya. Ya, datanya sudah keluar seperti ini. Ada 99 baris di 2 kolom. Ya, tapi ini ada titik-titik ini biar tidak terlalu panjang, jadi dibuat seperti itu. Ya, atau Anda hanya butuh melihat datanya sudah muncul apa tidak, kita bisa pakai hit. Jadi 5 data terakhir. Ya, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dimulai dari indeks ke 0. Ya, kita tahu berarti datanya sudah terload nih, sudah kebuka. Ya, sudah. Kemudian dari data tersebut Anda bisa mendeskripsikan nih. Ya, describe datanya apa aja sih gitu. Dari sini ya Anda bisa lihat jumlahnya 99 ya, tadi 99, di liter itu ada 99 baris ya, jumlahnya ada 99. Minnya ya, minnya ada 29. Kemudian ada standar deviasinya, minimalnya ya. Kemudian kalau 25%-nya itu dari data yang ada seperti ini itu sekitar 24,5. Ya, kalau 30%-nya berarti 50%-nya setengahnya itu 30, 75%-nya segini. Kemudian maksimal datanya yang paling tinggi adalah 48. Ya, jadi nanti ada di liter ini yang paling tinggi adalah 48 liter. Ya, minimalnya ada 18. Ada 18 liter dari datanya. Ini ada 20, 25, 20, 30, 40 gitu kan. Minimalnya ada 18. Kemudian di kilometer minimalnya 137, maksimalnya 210. Ya, ini nanti penting juga data-data ini. Jadi kita tahu karakteristik dari data-data yang ada gitu kan. Jadi data-data yang ada kita tahu nih penggunaannya seperti apa. Ya. Oke. Kemudian setelah Anda sudah bisa mendapatkan datanya dan dimasukkan di dalam variabel df atau data frame-nya, Anda nanti menggunakan NumPy ya, itu salah satu package juga library untuk mengambil data-data yang ada di sini ya, dari kolom ini dan kolom ini ya. Anda bisa menggunakan NumPy atau nanti Anda tidak usah menggunakan tidak menggunakan NumPy pun bisa sebenarnya ya, tapi nanti kita gunakan NumPy aja biar nanti kita bisa mengolahnya nanti kalau dalam bentuk array dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, kalau tidak menggunakan NumPy itu seperti ini. Jadi nanti Anda contoh tadi df ya, saya buat aja liter, kemudian df dalam kurung di sini apa nih, liter ya. Kalau saya tampilkan liter
Sudah keluar apa belum? Nah, sudah keluar ya. Begitu juga nanti kalau Anda mau nambah ini kodenya plus ya. Ya, kalau plus ini untuk apa? Itu untuk memberikan judul nih. Umpamanya di sini ada, jadi tidak dieksekusi. Ya, contoh ini barisnya saya berikan nih. Nah, gini ya. Umpamanya mau buat judul, klik aja enter. Nah, nanti di sini regresi linear. Nah, keluarnya seperti ini. Jadi nanti munculnya seperti ini nih. Nah, Anda nanti bisa buat seksi-seksi kebutuhannya ya. Seperti apa? Ini untuk import data, umpamanya seperti ini. Anda juga bisa nih, ya. Import data. Oke, seperti ini ya. Oh, ini nanti bisa dihapusin. Ya, ini bisa intinya untuk memudahkan pengelolaan filenya nanti. Ya, nanti yang Anda gunakan seperti apa. Nah, import data. Nanti di atas ini Anda mau berikan kode juga. Ini untuk describe ya. Oh ya, saya tadi ada pagar-pagar gini itu untuk format sebenarnya ya. Describe datanya ya. Jadi itu untuk formatnya ya. Nah, seperti ini kan, jadi Anda bisa apa? Bisa sederhanakan ya, sederhanakan. Oke. Ini contoh tadi saya sudah ini contoh aja ya tadi ya, saya nggak akan lanjutkan. DF, kemudian kalau nanti Anda berarti selain liter tadi, saya juga mengambil dalam bentuk apa, data frame-nya tadi saya masukkan di dalam variabel ya, variabel kilometer km gitu kan. DF, kemudian di sini. Oke, ini kalau kita eksekusi ya, nanti liter dan km sudah terisi data ya, jadi sudah terisi data. Nah, DM dan apa, liter dan km sudah terisi data. Oke, kemudian apa namanya, kalau nanti kita melakukan training ya, akan melakukan fitting model, berarti kita nanti akan membagi data tersebut. Contohnya di sini data berapa persen untuk training ya, berapa persen untuk di testing ya. Kenapa? Jadi kalau Anda punya 100 soal nih ya, saya punya 100 soal untuk Anda, ini 80% untuk yang nomor 1 sampai nomor 90 Anda pelajari seperti itu ya. Soal di saya ada 100 gitu kan ya, yang 10 saya keep nih, yang 10 saya keep ya, atau nanti saya kasihin ke Anda aja deh. Jadi 1 sampai 90 Anda pelajari semua, Anda coba. Yang 10 Anda pakai untuk tes ya. Jadi tadi 1 sampai 90 untuk belajar, kemudian yang 10 data itu untuk dites nih, nanti kira-kira hasilnya berapa gitu kan. Kalau benar semua 10 ya Anda dapat 100, kok ternyata yang betul cuma 8 ya Anda dapat 80 gitu kan. Jadi prediksinya atau hasilnya dari scoringnya itu nilainya berapa nih, kalau ternyata betulnya 9 ya 90 lah, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi di situ nanti kita membutuhkan sebuah library lagi dari Escalern ya, dari Escalern. Nah, ini nanti kita menggunakan model selection. Escalern itu apa? Escalern itu adalah library juga untuk machine learning ya, untuk machine learning dari Python ya. Jadi ada library yang untuk machine learning untuk Python ya. Jadi nanti kita memanfaatkan aja yang sudah ada semua, jadi kita tidak perlu melakukan membuat atau membuat fungsi sendiri gitu kan. Kalau memang butuh ya nggak apa-apa. Coba di sini karena kita untuk studi, untuk kebutuhan yang cepat saja, jadi tidak perlu harus melakukan coding from the scratch ya, dari nol itu dibuat gitu kan. Nanti kita menggunakan regresi linear, kita menggunakan SPM, kita menggunakan logistic regression, decision tree dan sebagainya. Kita tinggal menggunakan saja gitu kan. Jadi lebih mudah ya. Oke, di sini kita akan melakukan selection ya, model selection. Jadi model selection itu nanti digunakan untuk melakukan apa namanya, split ya. Jadi di model selection tersebut ada atribut namanya ya, bukan atribut, ada fungsi untuk melakukan trend, split dan test ya. Jadi nanti kita akan menggunakan model tersebut ya. Coba kita lihat aja di sini ya. Pertama
coba split split training ya, saya lupa. Training split test gitu aja coba. Ada, ini ada nih. Nah, kita nanti bisa gunakan ini, scalarnya ini, ya fungsinya ini. Ya, Anda nanti bisa gunakan, nah seperti ini. Nah ini tadi nampai ya, jadi kita bisa melakukan reshape, shape untuk tiap array ya. Jadi nanti kita akan gunakan ini contohnya saya copy saja. Nah ini di sini library-nya selection dari sklearn. Jadi untuk melakukan training test split data, kemudian untuk melakukan modeling di regresi linear. Oke, di sini saya jalankan di sini. Ya nanti Anda bisa buat ya terserah ya datanya mau dipakein. Nah, apa itu kan untuk melakukan split trainingnya dan sebagainya. Oke, ini saya eksekusi dulu. Oke, setelah saya eksekusi berhasil, kemudian Anda bisa melakukan pembagian ya, pembagian data ya, tapi sebelumnya nanti datanya itu harus di apa namanya, harus di sebentar, ini saya ada yang lupa nih. Sklearn kemudian extend trend, oh ya sudah, sorry betul. Oke, ini saya ambil aja nih. Nah, contoh aja lah biar nggak usah ngoding. Ini ya. Nah, jadi xtrain kita mengambil data X ya, data X-nya di sini kebetulan yang mana? Kalau kita lihat dari datasetnya ini, data X-nya adalah kilometer ini. Data X-nya adalah kilometernya ya. Kemudian nanti data Y-nya yang diprediksi ya. Jadi yang diprediksi adalah liternya ya. Jadi nanti X-nya yang ini kilometer ya. Jadi X-nya nanti yang kilometernya. Oh sorry, X-nya yang liter ya. Sorry, X-nya yang liter, berapa liter gitu kan. Sorry, X-nya liter, kemudian Y-nya yang kilometer ya, berapa. Jadi nanti kita memprediksi kalau kita menggunakan berapa liter itu berapa liter yang kita gunakan, kita bisa mendapati jarak berapa kilometer gitu kan. Berarti nanti X-nya itu di antara liternya ya. Kita coba di sini random state-nya ini Anda bisa pakai 42, 20 dan sebagainya, itu nanti tinggal ikut aja ya. X-nya tadi apa, karena tadi X-nya adalah liter, kita buat liter. Y-nya yang diprediksi apa, kilometer kan gitu ya. X-nya, Y-nya diprediksi kilometer. Kita coba dulu eksekusi, ada error enggak. Oke, berhasil ya, ada centang. Tandanya berhasil itu adalah centang ya. Kalau kita mau lihat, kita tambah dulu. X-nya ini sudah masuk apa belum? Ya, X-train-nya kalau kita lihat, ya kita eksekusi aja. Sudah ada datanya. Nah, ini dia di random ya, diambil 80%-nya itu kan. Oh, sorry, ini 0,33. Ini berarti 70%-nya. Kita anggap aja umpamanya 20. Kita mau melakukan test size-nya. Nah, ini test size-nya harus dipastikan ya. Test size itu yang mau dites itu berapa? 20% atau tadi 33% seperti itu. Kalau ini 20%, berarti kita eksekusi. Nah, di sini nanti ada sekitar kok kita tren lagi. Nah, ini ada 79 baris ya, atau hampir 80 lah seperti itu. Ya, jadi ada karena yang dites tadi contoh datanya tadi berapa? 99 ya. 99 berarti 20%-nya atau 20-nya yang dites. Ini nanti Anda bisa sesuai riset kebutuhannya, karena tiap tesnya itu nanti mungkin bisa beda-beda ya. Semakin banyak yang dites ya, atau semakin banyak yang size-nya, jadi untuk training semakin banyak ya harapannya semakin bagus gitu kan, makin bagus hasilnya. Nanti kita coba buktikan aja hasilnya. Contoh aja di sini kita buat aja nih, kita buat 00 gitu aja ya. Nanti kita akan buktikan ada perbedaan mendasar apa tidak ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau nanti Anda lihat X-test-nya, berarti harusnya sekitar 20-an ya, X-test-nya yang diambil. Oh sorry, X-test
tes, tulisannya tes. Nah, ini kalau ada error seperti ini ya, egg test is not defined, jadi tidak didefinisikan. Oke, seperti ini ya. Nah, ada berapa ini? Sekitar 20-an data ya. Ya, atau 20% lah dari tadi. Ya, Y-trendnya juga kita lihat. Y-trend. Jadi Y-trend itu nanti yang diprediksi ya kita latih juga. Ya, ada 20%. Ada 80%. Kemudian X-trendnya nanti juga kita sorry. Y-trend, Y-test. Ya, jadi data tesnya, data yang nanti diprediksi, kita juga buatkan tesnya. Ya, nanti kita akan coba bandingkan Y-test ini. Jadi di tes yang ini, yang data di tes ini, jadi kan tadi dipisah nih ada 100, ya 20%-nya kita pisah, itu sudah dipegang sama dia. Kalau 20%-nya ini sekitar ini 205, 140 ini adalah data-data yang dites. Nanti akan kita coba buktikan ya dengan model prediksi kita apakah mendekati apa tidak. Ya, mendekati apa tidak. 205, 145, 144 ini adalah kilometernya. Jadi mendekati apa tidak gitu kan. Nah, hasilnya nanti yang akan jarak yang ditempuh kalau kita nanti memprediksi berapa liter itu kan, berapa liter kita gunakan. Nah, dia nanti masuk apa enggak. Oke, di situ kemudian nanti kalau Anda mau melakukan plotting ya, melakukan plotting itu apa, kita nanti bisa menampilkan sebaran datanya ya, bisa menampilkan sebaran datanya. Jadi nanti Anda harus mengimport ya, di atas Anda bisa sih sebenarnya dijadiin satu, di atas ini juga bisa ditumpuk-tumpuk saja, itu boleh gitu kan. Atau contoh aja di sini import matplotlib ya, matplotlib. Nah, ini matplotlib. Nah, kalau nanti kita tulis matplotlib kan kesulitan, kita bisa kasih ganti dengan mp. Nah, ya mp seperti ini juga bisa. Ya, berarti nanti itu sudah mewakili dari mp-nya, matplotlib-nya. Ya, jadi matplotlib-nya, oh ya di sini jangan lupa pyplot. Oke, pyplot ya. Jadi nanti kita sudah bisa gunakan untuk plotnya. Ya, contoh di sini kita akan gunakan plt ya, plt.scatter ya. Biasanya ini saya gabungin sih. Oke, gini aja ya, saya gabungin aja di sini deh, atau Anda taruh di atas biar nanti datanya sama nih, biar tidak keluar sendiri-sendiri ya. Ini saya hapus saja, Anda bisa hapus ini. Nah, gini kan. Kemudian mp ya, mp atau biasanya sih bukan mp sih, plt gini aja ya, plt pyplot ya, plt itu pyplot. Jadi untuk memudahkan saja plt, kemudian Anda bisa plt scatter ya, scatter. Di sini Anda bisa masukkan xtrain yang sudah di split tadi. Kemudian di sini Anda tambahkan lagi apa namanya, ytrain ya. Jadi data kilometer tadi ya, data liternya, liter yang di training yang Anda gunakan untuk data latih, dan data data tadi data liter, jadi konsumsi bahan bakar tadi yang liter, dan kilometernya ya yang Anda gunakan untuk training. Tadi ada sekitar 80% data dari 100 itu kan, seperti itu ya. Itu nanti kita mau lihat sebaran datanya ya, seperti itu. Kemudian xtrain, kemudian Anda bisa tambahkan ini edge color ya, red ya. Kemudian plt x labelnya ya, x labelnya mau ditampilkan apa nih? X label, contoh x label adalah liter. plt y label adalah kilometer. plt dot title
adalah titlenya konsumsi penggunaan bahan bakar, contoh aja. Kemudian plt.show ya. Oke, ada coba aja dulu, kita coba dulu ini bisa nggak, ada yang error nggak. Nah ini oke, ini sebaran datanya ya, ini adalah sebaran datanya ya. Kalau dilihat di sini banyak outlier nih ya, ini contoh 25 liter di sini, tapi ada yang di sini 25 liter ternyata kalau kita lihat nih 25 liter dia dapat 180. Nah, ini 25 liter juga ternyata banyak yang di sini. Nah, ini nanti coba kita ya nanti bisa dibenerin. Nah, ini karena nanti akan mempengaruhi performa. Tapi yang pasti secara umum dia memang naik gitu kan. Biarpun ada ternyata ada yang harusnya sih naiknya seperti ini, tinggi gitu kan garisnya. Oke, dari situ kita bisa membuat garis imajinernya tadi ya. Nah, kemudian untuk menentukan slope-nya atau kemiringannya, ya kalau Anda lihat di sini nih, kemiringannya ini, berarti nanti kita butuh eh, apa? Butuh kira-kira paling tinggi berapa ini? Dari sini data dari X ini yang maksimal berapa? Ya, kalau Anda ingat tadi di sini kita sebenarnya sudah melakukan describe maksimalnya dari apa namanya? Liter itu ternyata 48 ya. Jadi nanti kita gini di sini bisa memanfaatkan contoh X1 ya sama dengan, nah ini kita baru menggunakan numpy len, oh numpy-nya belum diimport ya, di atas soalnya import, numpy-nya sudah diimport atau belum, oh belum, import numpy as np. Nah oke, di sini ya len space, keluar nggak ini? Lah line space-nya di sini apa namanya? Kita bisa tentukan sebentar. Ini ada telepon saya nonaktif. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi ada tamu ternyata. Oke, kita akan membuat garis imajiner ya dari 0, anggap aja tadi X dan Y-nya ini dari titik 0 ini, kemudian sampai ke 48. X-nya tadi tertinggi 48 ya, ini 45, 48. Ya, jadi nanti kita akan membuat garis imajinernya ya. Sebelumnya sebentar. Oh ya, belum kita belum membuat untuk itunya dulu. Bentar, masih ada yang salah nih. Oke, ini kita coba dulu. Oke, kita akan melakukan tes modelnya ya. Jadi tadi di sini kalau kita lihat, nah ini di Scalar ini kita bisa melakukan fit model ya, fitting model. Jadi untuk melihat scoring modelnya yang kita dapatkan itu berapa ya dari data-data yang ada sebelumnya ya. Jadi nanti kita bisa melakukan modeling khusus untuk di data yang ada di dataset kita ya. Yang pertama kita harus melakukan latihan dulu. Nah, tadi kan sudah kita latih ya, kita datanya kita punya data latih ya. Jadi data latihnya itu yang akan kita lakukan proses learning ya. Jadi kita nanti akan melakukan proses learning ya dari data-data latih yang sudah ada. Ya, kita bisa coba di sini. Oke, ini mungkin sebenarnya plottingnya nanti kita pisah deh sebenarnya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kita buat aja di sini satu lagi deh. Ya. From sklearn. Ya, from sklearn. Kalau tadi untuk selection ya. Kalau tadi untuk selection, sekarang kita untuk melakukan fitting. Ya, fitting. Sklearn. Nah, di sini kita bisa cari nih banyak sekali nanti model-model. Ya, contohnya di sini adalah linear regression. Linear model. Ya. Nanti kalau mau cari yang lain kayaknya SPM juga ada,
decision tree juga ada gitu kan. Anda nanti bisa decision tree apa nih namanya, saya lupa ya. Contoh di sini linear model dulu, karena di sini kita menggunakan linear regression ya. Kemudian kita kasih nama model ini aja ya, model atau LM gitu aja gak apa-apa ya, bisa bebas ya. Kemudian linear model, oke. Kemudian LM atau linear model tadi ya, kita buat adalah model regresi gitu aja ya, sama dengan LM dot linear regression ada enggak regression ini ya. Jadi model regresi ini kita instan ya, kita instan dari linear model yang ada ya. Jadi kita instan dari skleron ini linear model yang ada. Kemudian kita melakukan fitting model regresi dot fit ya. Apa yang akan kita lakukan proses belajar adalah X train dan Y train ya, data-data dari liter konsumsi yang kita sudah punya tadi dan Y-nya kilometer ya. Kita coba nih, ada error nggak nih? Oh, LM-nya nggak bisa, linear model. Oh, import. Oke, sorry, salah. Ini apa ini? Malah keklik. Import skleron. Nah, seperti ya. Iya, oke. Nah, kita sudah berhasil melakukan fit. Nah, ini nih, kalau sudah berhasil maka akan muncul outputnya. Ini adalah linear regression. Ini berarti artinya sudah berhasil. Ya, bagaimana kita mau mencari mengetahui berhasil apa tidak ya? Tadi di luar ini ada centang, tidak ada error. Kita bisa melihat scoringnya. Ya, skor dari model regresi yang kita sudah buat. Ya, kita bisa lihat. Oh, nanti untuk memprediksi ya data ya. Di sini kita kembali lagi setelah melakukan fit ya, nanti kita akan melihat koefisien dan interseptornya ya. Kalau dari sini koefisiennya ini ya, B-nya ini ya, koefisiennya ini, dan A-nya adalah interceptnya ya. Kita bisa buat caranya seperti apa. Caranya mudah ya, Anda tinggal ketik aja intercept ya, maka akan keluar nilainya. Nah, arahnya seperti ini. Kemudian Anda tambahkan model regresi dot coefficient nah seperti ini ya. Untuk lihat hasil, coba saya mau lihat fitnya ya, regresi linear regresi fit skleron ya, sorry ya, skleron ya. Oke, oh skor langsung ya, skor dari X dan Y-nya ya. Nah, ini tadi kita coba lihat skornya langsung dari X train-nya tadi. Ya, Anda bisa tambahkan di sini sebenarnya. Nah, ini skornya, skor dari X train dan Y train. Berapa nih? Kalau sudah 90 ya berarti sudah bagus gitu kan. Oh, ternyata 86% ya, 0,8619. Secara model sih sudah bagus ya, tapi memang kurang
kurang ideal itu. Nanti kita akan coba lihat gitu kan, prediksinya nanti mungkin bisa jadi meleset. Yang diprediksi itu sekitar 86% lah kebenarannya atau presisinya seperti itu ya. Kalau bisa di atas 95%, 97 atau 99 itu sudah sangat bagus karena mendekati mendekati 100% ya. Jadi kalau diprediksinya 120 liter itu kan, 120 kilo itu, yang Anda tes 120 gitu kan, di tesnya 120, kemudian mesin suruh menebak, dia bilangnya 121 gitu kan, nah itu sudah mendekati, atau 119 lah, itu berarti sudah mendekati. Kalau dia prediksinya 100%, cuma jarang ya bisa 100%. Di tesnya 120 kilo, sistem memprediksi atau model sama 120 lah, itu sudah sangat sangat excellent, sudah sangat bagus ya. Cuma nanti memang tidak, jarang sih, hampir 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 mungkin tidak bisa 100% gitu ya. Tapi kalau mendekati sih iya, sering ya, bisa bisa jadi. Kalau 100% itu kemungkinannya kecil ya, bisa tapi kemungkinannya kecil seperti itu ya. Oke, dari sini kita akan lihat nih garis imajinernya ini. Apakah 86% ini kira-kira lintangannya seperti apa nih? Ya, sudah mendekati apa tidak? Ya, kita tadi sudah dapat intercept dan koefisien. Ya, kalau sudah dapat intercept dan koefisien, Anda bisa langsung menggambar ya datanya tadi menggunakan PLT tadi. Ya, dari sini. Ya, ini saya copy dulu aja deh. Ini nggak usah dikinin, tetap aja ya sini. Cuma biasanya nanti harus memanggil lagi, tapi ya kita coba aja deh. Kita coba aja masih bisa apa enggak. X1 sama dengan numpy lin space 0,48. Kemudian Y1-nya. Nah, Y1-nya ini ya, kalau kita ngomong Y ya, kita ngomong Y. Ya, Y-nya ya kita buat Y gini aja deh. Ini X, kita buat X gitu ya. Ya, ini tidak ada yang pakai atau variabelnya. Oh, nggak ada ya. X, Y-nya ini adalah ini. Nah, ini berarti A plus B X. Ya, A-nya apa? A-nya adalah intercept, B-nya adalah koefisien. Nah, kita masukkan aja nih. A-nya apa? A-nya adalah intercept, berarti Y sama dengan 16 ya, ditambah koefisiennya ini B ya, dikali nanti X1-nya ya, atau X-nya ya, dikali X-nya. X ini contohnya, ini X ya, karena kan tadi nilainya X nih. Nah, B kali X ya, B kali X. Oke, kemudian di sini kita buat tadi plt dot plot sama dengan X, Y. Ya. Di sini kita show. Muncul nggak? Coba aja. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah terbentuk garis imajinernya nih. Nah, kira-kira prediksinya ini. Ya, jadi fungsi yang kita dapatkan adalah Y sama dengan A plus BX, atau Y sama dengan 16,44 ya, 16,44 X, seperti ini ya. Jadi nanti Anda bisa memprediksi ya, kalau nanti Anda mau menggunakan konsumsi bahan bakarnya berapa, nanti nilainya umpamanya Anda nanti mau di sini X-nya katakanlah Anda pakai 35 itu kan, berarti nanti 16,44 sekian ditambah 5,93 sekian dikali 45, kira-kira nanti berapa liter, yaitu prediksinya seperti itu ya. Nanti kita akan coba juga ya, kita coba prediksinya tadi kan tidak terlalu bagus
80 berapa tadi, 86 ya, 86 dari model yang kita buat tadi ya. Skornya memang nggak terlalu bagus ya, tapi kita coba buat ya, coba. Oh, skornya 86. Sorry, skornya saya lupa tadi skornya. Oh, ini coba kalau skornya ini dari tren ya, kita dari testing. Sorry, dari tes, sorry. Nah, tadi yang dari tren 86, dari yang uji coba kita memprediksi yang dari apa? Dari tes, coba. Bisa enggak nih? Nah, 87. Ya, karena belajarnya kan dari train. Ya, masa diprediksinya lagi skornya dari tren tadi ya enggak. Berarti kan untuk ujiannya 80, apa untuk belajarnya masa kita memprediksi dari yang belajar kan. Nah, jadi yang 80 untuk belajar, nanti kemudian kita coba tes data yang lain itu kan. Umpamanya Anda disuruh belajar dulu, dah ini 80 saya kasih soal, kemudian 20-nya Anda kerjakan. Nah, seperti itu. Nah, dari sini ternyata skornya 87. Ya, berarti ini bisa berubah nih interceptnya nih. Kalau saya eksekusi 16,4, oh sama ya. 5,93, oh sama-sama. Oke, harusnya ini berubah. Tes. Oh, dia lihatnya dari sini ya. Jadi tidak akan ada perubahan ya, bukan dari scoringnya ya. Ya, oke. 16,44. Oke, sama ya. Berarti ini tidak ada perubahan yang berarti. Oke, setelah itu Anda sudah punya itu. Nanti kita coba lihat ini prediksi jarak ya. Umpamanya saya punya kasih aja nama nih, prediksi. Berarti nanti model apa tadi? Model regresi ya. Model regresi dot predict. Ya, dot predictnya di sini saya akan memprediksi kalau 32. Ya, kira-kira kalau saya menggunakan 32, oh model regresi, oh model tadi. Ya, sama dengan tadi. Prediksinya itu berapa? Ya, kalau kita punya 30 liter, kira-kira kita bisa menempuh jarak berapa kilometer. Ya, ini nggak tahu nih, saya nanti coba, saya ada error ini. Ya, tapi kita lihatnya kalau kita punya 32 itu kira-kira 206 kilometer ya, sekitar ini 32. Ada kok tarik garis di sini sekitar 200-an. Nah, ini meleset ini lumayan nih. Karena 32-nya mana ya? 32 berarti sini ya. Nah, sekitar ini, oh 202 ya, berarti udah masuk. Jadi kalau kita tarik di sini mungkin ini kan 30, 35-nya di sini ya. 32 berarti di sinilah. Ini kok kita tarik garis di sini. Nah, berarti sekitar inilah 202. Nah, ini prediksinya dia. Ya, jadi sistem bisa memprediksi, kebenarannya memang cuma 87% gitu kan. Ini 35, kalau 35 sekitar 224. 224 ya, separuh nih lah ya. Separuhnya ini 200, 225, 250 ya. Berarti kan hampir mirip karena kan 87%. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau nanti Anda coba hitung aja manual, bisa nggak? Bisa, sama gitu kan. Ya, kita aja hitung aja umpamanya nanti kalau di sini Anda kasih berapa? 35 ya. Kali 35 ya, nanti hasilnya juga sama gitu kan. Ya, Y-nya berapa? Ya, nanti Anda coba hitung aja. Ya, coba aja hitung. Harusnya sama ya. Berarti coba perkaliannya dulu ya. 5,94309 ya, dikali 35 ditambah 16,444880004 ya, 224. Nah, ini sama ya, 224 01 211 385. Ini 3 berapa? 369. Oh, ini benar nggak ini tadi perhitungan saya? Ya, 224 01 211 lah, anggap aja segini ya, 38. Ya. Oke, sudah sama. Jadi Anda nanti
Nah, berarti sama, ini adalah fungsi yang sudah Anda buat. Jadi nanti Anda bisa memprediksi nih penggunaannya berapa. Ya, itu belajar dari data-data sebelumnya menggunakan regresi linear. Ya, sebenarnya sedangkan kalau Anda mau lihat datanya, ya data listnya itu, kalau si siapa namanya uh, modelnya itu, ya di modelnya itu y test ya, y testnya itu dia dari y testnya itu kita coba print y test yang diprediksi dia, apa yang data aslinya ya, data aslinya sorry, y test itu data asli ya, print y test. Nah ini y test ini kan 205 145 data asli, data testnya, data asli ini dari Excelnya tadi ya. Kalau Excelnya Anda lihat ini, Excel ini itu kan ada 205. Ini karena di random ya, di random, jadi di random. Ini data tesnya yang untuk dites, kemudian dibandingkan dengan data yang kita prediksi. Ya, jadi kita bandingkan dengan data yang kita prediksi gitu kan. Dengan data model yang ada. Ya, kita coba lihat saja di prediksi. Nah, prediksi data tes sama dengan model prediksi ya, model prediksi X test predik ya. Oh, model apa tadi, nama kita apa sih, lupa. Oh, model regresi deh, lupa. Dot predik X test, beda jauh nggak gitu kan, kita coba aja. Oh, belum saya panggil. Nah, ini. Jadi di sini 205, kita memprediksinya 241 ya, lumayan jauh nih. Kalau di sini data tesnya adalah 145, kita prediksi 164 gitu kan. Kalau data aslinya 144, ya umpamanya ada 20 data itu kan, ada 20 data tes itu kan, isinya ini 205 145, terus Anda memprediksi nih kotak yang pertama isinya berapa, Anda memprediksi dengan data regresi ini itu 241, ternyata salah, adanya 205 lah, itu nanti berapa persennya ya, selisihnya beda. Terus Anda tes lagi nih di kotak yang kedua, itu 164, setelah dibuka oh 145. Ya kalau tadi yang saya sebutkan prediksinya Anda itu bisa mendekati 100, ya ini kemungkinan prediksinya ini juga akan bagus. Ya itu nanti ada kendalanya memang banyak. Ya tidak hanya dari sisi data yang outlier dan sebagainya gitu kan. Jadi nanti banyak kendala-kendala nanti yang terjadi. Kalau dilihat di sini aja ini kan banyak outliernya nih, atau data-data yang tidak sesuai gitu kan. Ya, ya kalau mungkin ini banyak datanya sampai ribuan ya, presisinya dari skor mungkin bisa lebih bagus juga. Oke, itu ya kurang lebih itu. Nah, tadi kita juga sudah buktikan 87 memang harus lebih bagus, jadi harusnya ditingkatkan lagi gitu kan. Ya salah satunya nanti kita melakukan pengecekan data dulu gitu kan, harus dilakukan uh, melihat cleansing data ya, cleaning data dulu itu kan, datanya harus di cleansing dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan atau meningkatkan akurasi dari uh, regresi linear atau model yang Anda buat. Ya ini contohnya tadi ya, jadi Y-nya tadi ini Anda sudah mendapatkan ini. Kalau ini nanti Anda rubah Excel-nya, CSV-nya, atau melakukan cleansing dulu yang memang tidak sesuai atau yang sesuai gitu kan, atau mungkin datanya ada tambahan lagi yang uh, yang banyak itu kan, itu ini nanti mungkin bisa berubah dari scoringnya ya. Oke, mungkin itu dulu aja untuk regresi linear. Nah, nanti Anda akan saya berikan soal ya. Di sini saya tadi udah cari-cari, sebenarnya ada lumayan dari situsnya siapa ini, tadi saya lihat dari situs apa ini, oh lah ini nih, Teknik Elektronika ya. Nah ini tadi, nah ini juga sama sebenarnya. Saya tadi juga mengambil beberapa dari sini. Nah di sini dia memprediksi jumlah cacat produksi ya jika suhu ruangan tidak terkendali. Ya kemudian dia mengidentifikasi X-nya dan Y.
ya X-nya ini. Jadi nanti dia akan memprediksi jumlah cacat produksi jika suhu ruangan tidak terkendali. Jadi nanti variabel X-nya adalah suhu ruangan. Kemudian yang diprediksi adalah Y-nya. Suhu ruangannya umpamanya nanti 20 ya. Jadi Anda masukkan tadi di sini 20. Ya, Anda masukkan di sini 20, kira-kira berapa tadi mana? Berapa jumlah cacat? Ya, berapa jumlah cacatnya. Jadi di sini kalau suhu ruangannya 22, dia cacatnya 5. 21 cacatnya 6, 20 cacatnya 3, 22 cacatnya 6, 19 cacatnya 4, 12. Seperti itulah data-datanya. Nah, ini nanti Anda bisa ambil datanya, masukkan ke CSV, kemudian lakukan training. Ya, tugasnya itu. Nah, ini dia menghitung manual sih. Ya, kalau Anda lihat tadi kan perhitungannya summary ini, jumlahnya ini dihitung manual menggunakan Excel. Ya, berarti kan tadi kalau di sistem kita jumlah-jumlah dari ini harus dihitung dulu nih. Jumlah-jumlahnya ini, jumlah ini, jumlah ini, jumlah ini semua harus dihitung dulu kan secara manual gitu kan. Nah, ini dia dibuat perhitungan manual, kemudian dimasukkan. Nah, intinya ketemu ini juga ya, ketemu untuk intercept dan koefisiennya. Ya, kemudian X-nya itu untuk uji cobanya tadi datanya. Contoh di sini ada 30 derajat. Ya, maka nanti Y-nya berapa. Ya, itu juga nanti bisa dibalik nih. Ya, jadi jika suhu ruangan 30 derajat diprediksi terdapat 19,12 kecacatan produksi atau unit cacat. Ya. Nah, jika variabel Y-nya ditargetkan hanya 4 unit, umpamanya hanya 4 unit, ya berapa suhu ruangan yang diperlukan. Nah, ini bisa dibalik. Berarti kan Y-nya tadi Y-nya 4 gitu kan, karena Anda sudah mendapatkan intercept dan koefisien tadi. Ya, ini jadi Anda tinggal diturunkan aja persamaannya. Jadi kira-kira seperti ini. Diprediksi suhu ruangan yang paling sesuai untuk mencapai targetnya adalah 19,57 derajat Celcius. Ya, jadi kalau Anda mau menargetkan catat produksinya minimal cuma 4 aja lah, jangan sampai 19, itu berarti kita idealnya berapa. Ya, seperti tadi juga bisa dibalik. Ya, seperti tadi yang pertanyaan ini ya. Ya, jadi sama sebenarnya dibalik ya. Berapa kira-kira kilometer nanti yang dibutuhkan, jarak kilometer ini berapa liter ya, seperti itu ya, sama seperti yang tadi yang ini ya. Jadi nanti ya Anda bisa ambil ini, nanti datasetnya akan saya ambil ini contohnya dari webnya ini. Anda bisa masuk juga, ada banyak pembelajaran juga di sini ya. Kita ngambil dari beberapa macam lah, banyak karena untuk melatih dalam skill kita gitu kan, terutama nanti dalam bidang machine learning dan deep learning. Oke, ini nanti akan Anda bisa lihat tutorialnya caranya seperti apa ya. Jadi nanti import pandasnya dulu untuk melakukan pembacaan, kemudian describe datanya, deskripsi dari datanya apa, kemudian Anda ambil setiap datanya ini ya, setiap datanya ini Anda tampung ke variabel namanya liter dan km ya. Kemudian saya lakukan plotting datanya, sebaran datanya seperti apa itu kan ya. Ini nanti mungkin bisa beda dengan data yang tadi nih ya. Jadi liter itu X-nya, Y-nya kilometer, Anda nanti perhatikan semua. Kemudian title-nya ini konsumsinya itu kan. Kemudian melakukan import ya untuk melakukan fitting model ya. Melakukan fitting model, modelnya harus di fitting dulu, dilakukan training, dipaskan dulu semuanya ya. Caranya seperti ini, besar kecilnya pengaruh ya, L-nya besar, R-nya besar. Ini adalah case sensitive ya. Bahasa pemrograman Python itu adalah case sensitive ya. Kemudian lakukan scoring berapa, kemudian cari interceptnya atau A-nya tadi, kemudian cari koefisien atau B-nya tadi ya. Ini jadi untuk nanti bisa Anda menghitung nilai X-nya ya. Nanti Anda bisa menggambar garis imajinernya di sini, kemudian lakukan prediksi. Oke, mungkin itu aja ya, regresi linear sederhana ya. Jadi Anda bisa coba, pastikan dulu Anda bisa coba-coba. Nah, ini lumayan nih 69. Sudah menggunakan 39 giga ya. Nanti kalau memang datanya ada yang harus dihapus ya dihapus saja, disesuaikan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.